mengalami masa-masa mungkin jenuh, nggak bisa ketemu sama bapak ibu gurunya, mungkin bosan karena nggak bisa ketemu dengan kawan-kawan dan berdiskusi secara langsung. Tapi apa yang membuat kita berbeda dari puluhan juta anak muda Indonesia yang saat ini juga sama-sama merasakan apa yang teman-teman rasakan? That should be something different. Baik aja nggak cukup, ayo kita naik satu tingkat lebih tinggi. Let's be a better one. Ayo kita pastikan kita berusaha menjadi yang lebih baik. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Oh, memang demikian sunatullah yang dianjurkan pada kita. Jangan mau jadi manusia apa adanya, teman-teman. Ayo kita pastikan kita berupaya menjadi versi yang lebih baiknya kita. Apakah lebih baik aja cukup? Is a better one enough? That's not enough. Dunia makin borderless, teman-teman. Makin tanpa batas. Teman-teman sekarang yang ada di Indonesia, satu kali klik, sekarang bisa nyebarin informasi sepersekian detik. Teman-teman sekarang, dimanapun teman-teman berada, bisa terkoneksi, bahkan sekarang aja kita ketemunya secara online. Kalau di zaman orang tua kita dulu, mereka kesulitan nyari informasi. Kalau di zaman kita mabok dengan informasi. Benar ya? Dan di zaman kayak begini, ayo kita pastikan kita berupaya menjadi the best version of us. Kita berusaha menjadi versi terbaiknya kita. Dan penting untuk sama-sama kita garis bawahi, kita berusaha untuk menjadi versi terbaiknya kita, bukan menjadi versi terbaiknya orang lain, karena menjadi versi terbaiknya orang lain, ini kita hanya berupaya untuk memenuhi ekspektasi sosial pada diri kita, dan kita manusia nggak bisa membuat semua orang senang. Di balik keputusan kita, ini pasti akan ada pro kontra. Di balik keputusan kita, ini pasti akan ada yang senang dan tidak senang. Pertanyaannya adalah, apakah jadi terbaik aja cukup? Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan ke diri saya sendiri, sekaligus ngajak kita semua yang hadir di sini untuk teman-teman, yuk naik satu tingkat lebih tinggi. Let's be an excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena nggak ada juga manusia yang nggak ada salah, nggak ada juga gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya salah, pasti pernah rebahan, pasti seneng leye-leye, namanya juga manusia. Sempurna di bidangnya adalah dia yang terbaik di bidangnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama jadi yang lebih baik. Dia yang sempurna di bidangnya bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi dengan kehadirannya ini bisa ngasih kebermanfaatan, bisa ngasih inspirasi, bisa ngasih kepositifan untuk orang-orang sekitarnya. Kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup, teman-teman. Tapi ternyata pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia, ini adalah saat hadirnya kita bisa ngasih manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena kita manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, urusan hardware ini kita nggak bisa atur. Urusan hardware ini kita nggak bisa pilih. Ini starting point yang udah dikasih yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Yuk kita install software yang terbaik. Dan pilihan software apa yang mau kita install, ini pilihannya ada di tangan kita. Dan ayo kita pastikan kita menggunakan software yang excellent tadi, yang dengan hadirnya kita, ini bisa ngasih manfaat, karena ini pencapaian tertinggi bagi seorang anak manusia. Ayo kita keluar dari zona-zona eksklusivitas yang hanya berpikir tentang diri sendiri, saya terus. Karena nggak akan selesai-selesai. Ayo kita ubah kata saya jadi kata kita, karena sekarang adalah zamannya kolaborasi. Saat kata saya diubah jadi kata kita, otomatis semua pertanyaan tadi bakal berubah. Gimana kira-kira teman-teman kita 24 tahun ke depan? 76 tahun yang lalu, bangsa kita mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Tahun ini kita 76 tahun sudah jadi bangsa yang merdeka. 24 tahun ke depan, 100 tahun Indonesia merdeka, semua orang menggadang-gadang generasi emas itu udah dari sekarang. Saat kita bicara generasi emas, ini bicara tentang generasinya teman-teman. Coba cek, umur teman-teman sekarang ditambah 24 tahun. Bukankah yang dimaksud generasi emas adalah generasinya teman-teman? Kira-kira nih, 100 tahun Indonesia merdeka nanti, 1 abad, akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa saat pertama kali didirikan. Kira-kira di mana posisi kita, anak mudanya? Di mana posisi bangsa Indonesia? Kira-kira kita masih jadi tuan nggak ya di negeri kita sendiri? Saat pertanyaan-pertanyaan besar ini coba untuk kita tanya ke diri kita, dan pertanyaan besar ini layak untuk diberikan pada anak muda, kepada teman-teman, kepada kita semua.
Karena anak muda yang energinya masih besar, anak muda yang waktunya masih luang, dan anak muda yang punya curiosity masih besar, masih tinggi. Saat pertanyaan-pertanyaan besar ini coba untuk kita tanyakan, maka otomatis pertanyaan kuncinya adalah, terus kita bisa mulai dari mana, Kak Sherly? Namanya juga kita anak muda, ilmu kita sedikit, pengalaman kita sempit, wawasan juga masih pas-pasan, kita bisa mulai dari mana? Teman-teman, ada istilah dari orang bijak bilang begini, gak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan, ini ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Ini saya mohon izin ambil charger sebentar, karena kebetulan laptopnya sudah mau habis baterai. Sebentar ya, 5 menit sebentar, 1 menit sebentar. Ya, kita lanjut sedikit lagi teman-teman. Karena nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan saat kita bicara akumulasi perubahan kecil, maka partikel terkecil perubahan ini ada pada diri kita semua, pada mindset kita semua. Hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini, teman-teman. Ini bukan tentang benar salah, ini tentang teman-teman lebih cocok menggunakan cara yang mana. Pertama adalah berubah dengan cara cepat, yang kedua adalah berubah secara pelan-pelan. Kalau berubah dengan cepat, apa yang selama ini kita takutkan, datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan. Kira-kira selama ini yang teman-teman takutin apa? Bob Sadino bilang, ada 5 hal yang paling kita takutin nih, anak muda. Dia melakukan penelitian dan dia menemukan bahwa ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda Indonesia. Kita sama-sama cek ya. Karena Sari sebetulnya juga nanya sih ke diri saya sendiri, emang iya ini yang paling kamu takutin, Ser? Nomor 1 adalah kegagalan. Kita anak muda takut untuk gagal. Kita anak muda ternyata masih memiliki inferiority complex, duluan mengecilkan diri kita sendiri saat melihat ada orang lain yang lebih dalam hal apapun, dalam hal ilmu, skill, pola pikir, dan teknologi, kita duluan mengecilkan diri kita sendiri. Dan sebelum kita berpikir kalau ini berhasil kita buktikan, kira-kira apa yang akan kita bisa berikan kepada lingkungan, kita duluan berpikir kalau ini nggak berhasil nanti gimana ya? Kalau nanti saya gagal gimana ya? Kita anak muda ternyata lebih senang berpikir negatifnya daripada positifnya. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Sebelum berbuat, kita duluan berpikir, aduh nanti apa kata kawan-kawan ya? Kita udah nulis nih caption panjang-panjang, tinggal ngepost doang. Kita duluan berpikir, aduh nanti apa kata teman-teman ya? Kita duluan berpikir apa yang orang lain akan pikirkan dan apa yang orang lain akan katakan terhadap kita, daripada kalau ini berhasil secara konsisten kita lakukan, narasi apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga, anak muda ternyata takut penerimaan lingkungan. Yang keempat, anak-anak muda takut untuk keluar dari zona nyaman. Dan yang kelima, anak muda nggak begitu suka dikritik. Kita lebih senang diapresiasi. Coba teman-teman cek, kalau ada nih orang tua kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita, pengen ngasih masukan, pengen ngasih kritikan. Biasanya struktur kalimatnya gimana teman-teman? Kamu udah baik sih, Oma. Tapi nanti baru masuk tuh kritikannya. Apa benar nggak? Kamu udah bagus sih, Oma. Namun nanti baru masuk di situ masukannya apa. Ternyata kita anak muda nggak begitu suka untuk dikritik, lebih senangnya diapresiasi. Wajar teman-teman, karena ego kita masih besar. Anak muda egonya masih besar, dan kadang-kadang kita yang dikendalikan oleh ego, oleh mood. Padahal sebetulnya musuh utama kita manusia adalah ego kita sendiri. Jangan-jangan selama ini yang membangun penjara untuk pencapaian kita, untuk the best version of us, untuk versi terbaiknya kita adalah diri kita sendiri. Jangan-jangan yang membangun atap, yang membangun ceiling, yang membangun batasan atas kemampuan kita adalah diri dan mindset kita sendiri. Kritik dan apresiasi ini harus balance. Dilalahnya kita anak muda nggak begitu senang untuk dikritik, kita lebih senang untuk diapresiasi. Dari 5 hal yang ditakutkan oleh anak muda menurut Bob Sadino tadi, kira-kira cocok nggak dengan kita? Takut gagal, takut apa kata orang, takut keluar dari zona nyaman, takut penerimaan lingkungan, dan nggak begitu suka dikritik. Nyaris cocok ya, kalaupun nggak cocok semua nggak apa-apa, setengahnya aja. Setidaknya dengan Sari cocok teman-teman.
Kalau memang nomor satunya kegagalan, ayo kita ubah mindset-nya. Karena kita, teman-teman, yang membedakan kualitas kita, ini bukan hardware-nya, tapi software-nya. Melihat kegagalan, ubah software-nya. Habiskan jatah gagal kita justru sekarang, saat muda. Sehingga tidak ada alasan ketika dewasa kita nggak sukses. Toh orang sukses nggak ditentukan dari berapa banyak jumlah gagalnya. Orang sukses ditentukan dari pilihan sikapnya saat dia gagal. Memutuskan untuk menyerah atau bangkit. Kalau dia menyerah, dia selesai. Dan disitulah letak kegagalan sesungguhnya. Kalau dia bangkit, masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. Gak ada orang sukses yang gak pernah gagal. Gagal itu adalah koma, bukan titik. Gagal itu adalah proses, teman-teman. Selama ini kita senang mengikuti kisah sukses seseorang. Kita senang ngelihat iceberg yang indah di atas lautan. Kita lupa ngelihat di bawah iceberg itu ada bongkahan batu yang begitu kuat. Kita lupa ngelihat seseorang bisa sampai pada titik suksesnya, ini melewati berapa kali gagal. Gak ada orang sukses yang gak gagal. Dan pastikan, gagal ini adalah koma, bukan titik. Jangan mau titik saat kita gagal. Pastikan kita menyambung kalimat kita dengan bangkit. 10 kali gagal gak apa-apa, 11 kali kita bangkit. 100 kali gagal gak apa-apa, itu adalah proses pembentukan kita. Rasa gagal, kecewa, marah, sedih, dijauhi, diomongin orang, terima itu teman-teman. Karena itu yang akan membentuk karakter kita. Dan pada akhirnya, ketika undang-undang di negara kita bahkan menyebutkan bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah pembentukan karakter, maka sebetulnya pembentukan karakter ini kan adalah ketika kita melakukan sesuatu, terbentuklah habit yang kita lakukan secara konsisten, maka ini akan membentuk karakter. Dan jangan mau menargetkan karakter kita karakter yang biasa-biasa aja. Pastikan kita menargetkan di atas rata-rata, yang unggul. Karena Islam hadir bukan untuk rata-rata, teman-teman. Islam hadir untuk di atas rata-rata. Dari awal Islam hadir bukan untuk menjadi mediocre, dari awal Islam hadir ini untuk membawa perubahan. Bahkan Renaissance yang terjadi di Eropa, para filosofnya nyebutin, Renaissance yang terjadi di Eropa ini terinspirasi dari peradaban Islam. Untuk itu ayo kita targetkan yang tinggi, aiming the highest, aiming the biggest, targetin cita-cita yang tinggi. Kalau bahkan bercita-cita aja kita takut, gimana cara kita mengeksekusinya? Kalau bahkan menargetkan aja kita ragu-ragu, gimana kita mau meyakinkan orang-orang di sekitar kita tentang target dan cita-cita kita? Kalau biasanya orang mengerjakan satu pekerjaan 10 menit, tantang diri kita, bisa nggak ya? Ini jadi 7 menit atau bahkan 5 menit. Kira-kira kita bisa nggak ya memberikan nilai tambah pada apa yang kita kerjakan? Dan pada akhirnya, ketika cara seperti ini kita lakukan terus-menerus, akan terbentuklah karakter. Apalagi kira-kira yang kita takutin? Mas Arli, kita takut bicara di depan umum, belum confident, belum pede. Apalagi 2 tahun terakhir setelah kita semua kebanyakan berada di rumah aja, tingkat anxiety, tingkat insecurity, tingkat overthinking anak muda meningkat 4 kali lipat. Nggak ada masalah, teman-teman. Kalau memang ternyata kita belum pede, maka segera cari mentornya. Mungkin bisa jadi orang tua kita, mungkin bisa jadi kakak kita, atau mungkin guru-guru kita, atau mungkin kakak letting kita. Cari mentornya, segera pelajari hal teknisnya. Karena Sally yakin, Sally adalah orang yang percaya bahwa nggak ada skill teknis yang nggak bisa dipelajari. Semua skill teknis ini bisa dipelajari. Kuncinya adalah practice makes us perfect. Semakin sering kita latihan, maka semakin kita akan menjadi lebih baik dalam hal itu. Apalagi kira-kira, Kak Sherly, kita pengen target teman-teman apa, segera cek skill set apa yang dibutuhkan dan segera persiapkan dari sekarang. Apa yang selama ini kita takutkan, datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan. Betul, otomatis resikonya akan lebih besar, tapi secara efektivitas waktu ini akan jauh lebih tinggi. Atau pakai cara yang kedua, berubah tapi pelan-pelan. Butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran, dan hanya mereka yang konsisten, kembali pada kata kunci ini, yang persisten, yang punya daya juang tinggi, yang punya daya bangkit yang tinggi, maka dia akan keluar sebagai pemenang.